mereka dua dengar kata istri. Bisa bayangkan kalau waktu itu Adam dan Abraham bersikap tegas. Ketika buah disodorkan, ketika babu disodorkan, lalu dua bapak ini ngomong baik-baik. Bukan begitu mah kata Tuhan. Yang lain boleh dimakan, yang satu jangan. Apa susahnya Adam ngomong sepatah kata itu saja? Betul nggak saudara? Dunia jadi terkutuk sampai hari. Apa susahnya Abraham ngomong, Sarah istriku. Tuhan nggak ngomong begitu. Dari rahimmu lahir anak itu. Maka kesimpulannya, laki-laki itu rakus, dah gitu saja. Amin kan laki-laki, jangan marah. Saya ini rakus, katakan begitu laki-laki. Semuanya mau dimplok kalau bisa. Itu laki-laki. Ngaku ayo, ya atau tidak? Jadi kita harus sadar laki-laki. Maka itu istri-istri, awas nasihat apa yang kau berikan untuk suami. Jadi kita harus jadi hamba Tuhan yang hamba Tuhan. Ikuti dia kemana pergi. Jadi pekerjaan Tuhan hancur bukan karena setan, tapi karena kita yang tidak mau mendengar suara Tuhan. Yeremia 23-22, saya belum selesai. Hasilnya kalau kita hamba Tuhan yang benar, saudara. Ayat 22, tadi kan 21 bukan kerja bakti, sekarang 22. Sekiranya. Kalau ada kata sekiranya, Papa maksa enggak? Tidak, terserah kita. Sekiranya mereka hadir dalam dewan musyawarahku, niscayalah mereka akan mengabarkan firmanku kepada umatku, membawa mereka kembali dari tingkah langkahnya yang jahat dan dari perbuatan-perbuatannya yang jahat. Sejak tahun 78 saya sudah mengambil satu keputusan. Satu-satunya untuk menilai saya ini benar atau tidak waktu saya khotbah dan mengajar adalah ayat 22, Yeremia 23 ini. Kalau kita melayani orang-orang itu, karena Yesus berkata melayani, cuma satu buahnya, orang itu berbalik enggak? Orang itu berubah enggak? Kalau kita ngajar, kita khotbah, kita melayani orang enggak pernah bisa dengarkan. Apalagi tidur malah. Berarti kita tidak menyampaikan hasil sidang musyawarah itu. Karena kalau kita sebagai pelayan Tuhan mendengar keputusan-keputusan ilahi, saudara. Ingat tadi Keluaran 25-22, aku bertemu dan berbicara dengan engkau untuk menyampaikan segala sesuatu supaya orang-orang itu tahu, umat itu tahu. Maka itu jangan kita melayani Tuhan dengan kekuatan kita. Masuk dalam sidang musyawarahnya. Enggak susah kok, saudara. Berkali-kali saya masuk dalam sidang musyawarah kayak begitu. Waktu Tuhan ngomong pada saya suruh beli tiket, itu saya lagi makan siang yang ke Denpasar itu. Waktu Tuhan bicara pada saya soal Papua, saya itu di kota Pasadena bersama pendeta Adi Sutanto, ketua sinodenya JKI itu, saudara. Saya lagi ngomong-ngomong dengan dia. Lagi santai, nggak lagi doa. Itu Tuhan. Tambah satu lagi ya. Yang terakhir, betul-betul terakhir. Ini saya janji, saudara. Kejadian 18. Yang terakhir. Mari kita menemukan kebenaran ini dalam hidup kita. Sosok seorang pelayan sejati. Ini ukurannya. Bukan hebatnya pelayanannya, tapi merubah orang enggak dalam hidup pelayanannya itu. Ini ukurannya. Merubah orang tidak. Ayat 1, Kejadian 18. Kemudian Yahweh menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre ketika ia duduk di pintu kemahnya. Hari panas terik. Siapa masih ingat hari itu Tuhan berfirman apa kepada Abraham kunjungannya? Dua hal bukan? Satu, Sarah akan melahirkan anak yang kujanjikan akan lahir. Nomor 2, dia mau ke Sodom. Mari kita teliti, ini bukan agama, ini kebenaran. Zaman dulu pun nggak ada agama. Tuhan nggak dirikan agama. Yahudi pun bukan agama, itu kehidupan. Tapi mereka jadikan itu agama karena roh agama masuk. Ini buktinya. Kita nggak pernah punya fotonya Abraham. Boleh nggak saya membayangkan dia gemuk? Boleh, oke. Jadi Abraham itu gemuk.
Oke, belum ada listrik zaman itu. Jadi kipas angin pun belum ada, apalagi AC. Orang gemuk, siang-siang panas, duduk di pintu kemah. Kira-kira ngapain? Ayo. Nah, ini logika anak-anak. Ngisis, orang Jawa bilang. Cari angin kepanasan. Oke, saya teruskan. Ini logika anak-anak. Supaya gampang untuk mengerti papa kita itu baiknya seperti ini. Bayangkan, gemuk, kepanasan, nggak pakai baju, di pintu kemah, angin lewat. Saya bayangkan duduknya pasti. Betul nggak? Oke. Berarti Om Abraham tidak sedang rohani. Pakai kecapi. Enggak. Betul, cepat jawab. Dia doa? Enggak juga. Dia nungging berlutut? Enggak, kepanasan. Loh, kok Tuhan datang? Kok enggak ada yang ngamen? Tuhan datang dalam kondisi terlalu santai. Maka itu yang rajin doa, rajin sembahyang. Kok enggak Tuhan datang-datang? Ada yang salah itu, saudara. Maaf. Loh, betul enggak? Ini enggak lagi doa. Catat baik-baik. Lagi kepanasan. OT. Enggak pakai baju. Kok Tuhan datang dan ngomong? Inilah sosok seorang pelayan sejati. Mendengar majikannya menginstruksikan apa. Untuk apa yang kita kerjakan di dunia ini. Maka mulai hari ini mari kita mendengar suaranya. Ikuti petunjuknya. Rajin-rajinlah hadir di Dewan Musyawarah itu. Mari kita menghampiri Tuhan.